Halo semuanya, kenalin aku Anggina Maulina, mahasiswa pendidikan nonformal Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks eksposisi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari teks eksposisi. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau informasi mengenai suatu topik dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca. Informasi yang disampaikan dalam teks eksposisi didukung oleh fakta, data, serta alasan yang logis sehingga dapat dipercaya. Melalui teks eksposisi, penulis dapat menyampaikan gagasan atau pendapat secara jelas, sistematis, dan objektif, sehingga pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan dengan baik. Lalu kenapa kita perlu untuk belajar dan memahami teks eksposisi? Karena agar dapat mengembangkan kemampuan kita dalam berpikir kritis dan logis dalam berpendapat, meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan informasi secara jelas, memahami sudut pandang berbeda untuk pengambilan sebuah keputusan, serta dapat meyakinkan pembaca melalui fakta dan data yang ada. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Teks eksposisi bertujuan menjelaskan suatu topik secara objektif dan juga faktual agar pembaca memperoleh sebuah pemahaman yang jelas. Yang kedua, disusun secara logis. Informasi dalam teks eksposisi disampaikan secara terstruktur yang biasanya mencakup tesis, argumentasi, serta juga penegasan ulang teks. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang objektif. Biasanya teks eksposisi menggunakan bahasa yang jelas, tidak ambigu, dan berdasarkan fakta. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Pertama, tesis atau pendapat awal. Kedua, argumentasi yang berisi alasan dan fakta. Ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan. Tesis merupakan pendapat atau gagasan utama yang disampaikan penulis. Selanjutnya, argumentasi berisi alasan, fakta, dan data yang mendukung pendapat tersebut. Terakhir, penegasan ulang berfungsi untuk menegaskan kembali pendapat penulis sebagai kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh dari teks eksposisi. Kalimat pendidikan merupakan kunci utama kemajuan suatu bangsa merupakan tesis, yaitu pendapat atau gagasan utama yang akan kita bahas. Selanjutnya, bagian argumentasi menjelaskan alasan dan fakta yang mendukung pendapat tersebut, yaitu pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan. Terakhir, terdapat penegasan ulang yang menegaskan kembali pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menyusun teks eksposisi. Terdapat 4 langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Pilihlah tema yang menarik dan mudah dipahami, misalnya pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Kedua, membuat pendapat awal. Pada tahap ini, tentukan gagasan atau pandangan utama yang ingin disampaikan mengenai topik yang dipilih. Yang ketiga, mencari fakta pendukung. Kumpulkan data, contoh, atau informasi yang dapat memperkuat pendapat yang telah dibuat. Yang keempat, yaitu menarik kesimpulan. Setelah kita menyampaikan pendapat dan fakta pendukung, buatlah penegasan kembali mengenai topik yang dibahas sebagai penutup teks eksposisi. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat menyusun teks eksposisi yang sistematis, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah menyusun teks eksposisi, sekarang saatnya kalian mencoba membuat teks eksposisi sederhana secara mandiri, yaitu tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jangan lupa dituliskan tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Bye!